Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azzani Allah wa iyyakum. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi hadhihi al-halqah. Nasallallahu tabaraka wa ta'ala an yuwaffiqana al ilman nafi' kama nasalu jalla jalaluh an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. A'azza'il mustami'in, ma zilna fi bab al-'id atau fi bab al-jum'ah, fi bab al-jum'ah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dalam bab tentang Jum'ah. Bahwa pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bahwa Jumat itu diwajibkan hanya kepada laki-laki dan musafir ya, mohon maaf, mukim ya. Jadi Jumat tidak wajib bagi yang musafir. Jadi kalau dalam perjalanan maka itu tidak wajib Jumatan. Jenengan bisa nanti mengambil sholat kasar atau jamak kasar nanti ketika hari Jumat ya, ketika hari Jumat. Kemudian safar yang dibolehkan itu seperti yang sudah pernah kita pelajari bahwa minimal 80 km. Nah, ini yang pendapat yang masyhur, meskipun ada yang lebih dekat dibanding jarak 80 ya. Kemudian Jumat juga tidak wajib bagi orang yang sakit ya, tentunya karena dia sakit, nah dia sholatnya di rumah, maka dia tidak wajib Jumatan ya. Kemudian juga wanita, jadi sholatnya adalah sholat zuhur. Jika wanita itu menghadiri sholat Jumat dan menghadiri khutbah, maka sudah gugurlah kewajiban zuhurnya ya. Kewajiban zuhurnya sudah gugur kalau dia sudah mengikuti sholat Jumat bersama laki-laki dan mengikuti khutbah ya. Kemudian pada kesempatan yang lalu juga pernah kita bahas ya, bahwa wanita itu sholat zuhur di rumah setelah azan yang kedua atau setelah khutbah pagi setelah azan yang kedua, jika masjidnya itu 2 kali azan ya, 2 kali azan. Karena seperti yang terjadi di Mekah atau di Madinah, itu azannya 2 kali pada hari Jumat ya. Nah, itu azan pertama itu belum masuk waktu sebetulnya. Itu masih adalah istilahnya itu peringatan ya, alarm ya, bahwasanya hari ini Jumat, sehingga orang-orang yang ada di pasar, orang-orang yang ada di sawah dan sebagainya segera bersiap-siap untuk menghadiri Jumat ya. Jadi di Mekah dan Madinah itu 2 kali azan itu sejak ada pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beliau berijtihad bahwa manusia semakin banyak, kemudian nanti kalau tidak ada peringatan bahwa itu hari Jumat, ditakutkan mereka lupa bahwa itu adalah hari Jumat, maka diadakanlah azan peringatan. Nah, itu sebetulnya belum masuk waktu ya, belum masuk waktu itu. Biasanya kalau di Mekah itu, di Madinah itu 10 menit menjelang zuhur itu sudah azan ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar berkaitan dengan waktu Jumat ya. Ternyata ada memang riwayat yang menyebut juga bahwa Rasulullah itu pernah ya sholat Jumat itu di awal waktu. Nah, seperti dalam hadis ini. An Salamah ibnul Aqwa wa kana min ashabis syajarah radhiyallahu an qala kunna nusalli ma'a Rasulillah al-jum'ah thumma nansarifu wa laysa lil hayatani zillun nastazillu bihi wa fi lafz kunna nujmi' ma'a Rasulillah idza zalat asy-syams thumma narja'
fanatatabba'ul fai'. Ya. Fanatatabba'ul fai'. An Salamah ibnul Aqwa, dari Salamah ibnul Aqwa radhiyallahu anhu, wa kana min ashabis syajarah radhiyallahu anhu. Artinya beliau ini termasuk yang ikut dalam bai'ah, bai'ah Hudaybiyah namanya. Bai'ah di bawah pohon. Nah, pohon syajarah namanya. Syajarah Ridwan. Ya, ini terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Ya, Bapak Ibu, dalam sejarah Islam pernah Rasulullah itu mau umroh bersama para sahabatnya. Mau umroh pada tahun ke-6 Hijriah. Ternyata sebelum sampai di Mekah mereka dihadang oleh tentara Quraisy. Ya, dan Rasulullah saat itu tidak ingin perang, semata-mata untuk ibadah. Nah, karena beliau memang tidak siap untuk perang, artinya tidak membawa niat, ya, tidak membawa persenjataan yang cukup. Ya, dan memang niatnya untuk ibadah, bukan perang gitu. Nah, ternyata Quraisy itu menghadang mereka di tengah perjalanan sebelum sampai ke Mekah. Kira-kira mungkin sekitar 15 sampai 10 kilo ya sebelum Mekah. Nah, mereka dihadang. Nah, sehingga Rasulullah SAW menyampaikan niatnya bahwa beliau tidak ingin perang, beliau hanya ingin ibadah. Nah, akhirnya terjadi negosiasi. Nah, Rasulullah SAW mengirim Utsman bin Affan untuk menjadi negosiasi, untuk menyampaikan kepada penduduk Mekah bahwa beliau tidak ingin perang, beliau hanya ingin ibadah. Ya, tapi ternyata Quraisy itu tetap menolak. Bahkan ada berita bahwa Utsman ini dibunuh. Ya, Utsman bin Affan itu dibunuh. Nah, sehingga Rasulullah SAW bersama para sahabatnya harus harus siap, karena mereka sudah berada di wilayahnya orang Quraisy, orang Mekah. Nah, sehingga beliau minta supaya sahabatnya berjanji siap hidup atau mati. Nah, siap mati saat itu. Akhirnya mereka semua baiat, apapun yang terjadi kita harus siap. Nah, ternyata setelah beberapa saat ternyata Utsman tidak dibunuh, beliau kembali. Kemudian Quraisy juga mengutus perwakilan dari mereka untuk melakukan suatu jalan tengah, ya, artinya tidak terjadi perang, tetapi melakukan suatu perjanjian namanya Sulhul Hudaybiyah. Ya, Sulhul Hudaybiyah itu yang isinya diantaranya adalah pada saat itu tidak ada umroh, tapi umrohnya nanti tahun depan, ya, dan berapa isinya itu bisa kita pelajari di dalam pelajaran sirah atau kitab sirah. Ya, intinya bahwa saat itu tidak terjadi umroh, beliau kembali ke Madinah beserta para sahabatnya. Baru nanti tahun depan, tahun ke-6 Hijriah, baru nanti ada Umratul Qadha namanya. Nah, beliau ini Salamah bin Aqwa ini termasuk yang hadir saat itu. Nah, makanya min ashabis syajarah, ya, yang diabadikan oleh Allah dalam surat Muhammad kalau nggak salah. Surat laqad radhiyallahu surat Al-Fath, ya, surat Al-Fatah. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minina iz yubay'unaka tahta asy-syajarati. Fa'alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Ya, al-ayah. Nah, jadi As-Salam ini termasuk Salamah bin Al-Aqwa ini termasuk yang hadir di dalam baiat itu. Qala kunna nusalli ma'a Rasulillah. Beliau berkata, kami dulu sering sholat atau pernah sholat Jumat bersama Rasulullah SAW. Summa nansarifu, ya, kemudian kami setelah selesai sholat, ya, beranjak dari masjid. Walaysa lil hayatani zillun. Nah, beliau menjelaskan ketika kami kembali kami memperhatikan bahwa saat itu setelah kita sholat itu kami tidak melihat sama sekali bayang-bayang pohon ataupun bayang-bayang dinding. Walaysa lil hayatani zillun nastazillu bihi. Kami tidak melihat bayang-bayang daripada dinding ketika kami berjalan. Ya, kami tidak melihat bayang-bayang dinding agar bisa kami bernaung di bawahnya. Itu berarti sholatnya sudah di awal waktu, itu maksudnya. Wa fi lafzin, nah, dalam lafaz yang lain, kunna nujma' ma'a Rasulillah. Kami juga pernah, kata Salamah ibnul Aqwa ini, kami juga pernah sholat Jumat bersama Rasulullah SAW.
Iza zalatis syams, ketika matahari sudah condong ke barat, berarti kan sudah lewat, maksudnya sudah condong ke barat seperti zuhur biasa. Summa narja', kemudian kami kembali ya setelah selesai sholat Jumatan itu, fala tatabba'ul fai', al-fai' artinya zil. Nah, ketika kami kembali, kami melihat sudah ada bayang-bayang. Nah, jadi redaksi pertama menunjukkan bahwa ketika mereka keluar dari masjid tidak ada bayang-bayang, berarti belum waktu zuhur berarti. Nah, ketika di redaksi yang kedua dari hadis ini, ya, Salamah menceritakan bahwa setelah kami selesai sholat, kami sudah melihat ada bayang-bayang ketika kami meninggalkan masjid, berarti kan sudah waktu masuk zuhur. Nah, faedah dari hadis ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan waktu ya, waktu mulainya sholat zuhur, itu maksudnya. Ini yang menjadi tema pokok dalam hadis ini. Fiqhul hadis, nah, jawazu sholatil jumu'ah qabla zawal. Ini dia. Bahwa boleh sholat Jumat itu sebelum matahari condong. Sebelum matahari condong. Ya mungkin berarti kalau sekarang ya sekitar jam 11-an. Ya, makanya di antara mazhab itu para ulama ada menyebut bahwa sholat zuhur itu boleh sebelum sholat Jumat ya, itu boleh sebelum waktu zuhur. Ya. Nah ini hadis yang pertama tadi, redaksi pertama menunjukkan bahwa memang itu menunjukkan bahwa beliau bersama para sahabatnya melaksanakan sholat Jumat itu sebelum waktu zuhur. Karena ketika mereka kembali itu belum ada bayang-bayang, itu berarti sebelumnya sudah sholat. Ya, seperti kita ketahui bahwa sholat zuhur itu kan biasanya setelah matahari condong ke barat. Taqdiru awqatis shalah bi alamatin tu'rab. Ini juga hadis ini menunjukkan bahwa memperkirakan ya waktu salat itu dengan tanda-tanda ya, seperti tadi antaranya adalah tanda-tanda bayang-bayang tadi. Itu salah satu tanda untuk menentukan waktu. Intisyarul fai' dalil ala dukhul waktu salat zuhur wa jawazil jumu'ah. Nah ini dia, bahwa adanya bayang-bayang ya itu menunjukkan bahwa masuknya waktu zuhur dan juga waktu Jumatan. Nah, ikhtilafal ulama fi waktu Jum'ah. Para ulama berselisih tentang waktu Jumat. Wal mukhtaru anal Jum'ah laha waqtani. Ya, pendapat yang terpilih wallahu alam bahwa Jumat itu punya dua waktu. Ya, satu qabla zawal, sebelum condong matahari, yang kedua waktu salat zuhri. Yang kedua adalah waktu bertepatan dengan waktu salat zuhur atau setelah condong matahari. Nah ini karena hadis tadi menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memang ya setelah waktu sholat Jumat ya, redaksi pertama itu memang belum zuhur ya, belum matahari condong ke barat. Nah ini adalah pendapat yang kuat karena ada hadisnya jelas. Jadi as-sahih sholatul jum'ati fi ayil waqtaini disebut dzalika, bahwa dengan adanya hadis di atas tadi menunjukkan bahwa memang sholat Jumat itu punya dua waktu. Boleh sebelum condong matahari atau ketika sudah masuk waktu zuhur. Jadi mungkin bisa saja nanti di antara bapak-bapak umpamanya di suatu ketika ada suatu kegiatan begitu kan yang jatuh pada hari Jumat, itu bisa saja itu nanti di waktunya didahulukan, diajukan sedikit begitu ya. Karena ini ada hadisnya berarti ya. Ini hadisnya sahih bahwa Rasulullah SAW beserta para sahabatnya ya pernah sholat Jumat itu di awal waktu, artinya belum waktu zuhur ya, belum waktu zuhur ya. Tapi adapun wanita ya tetap sholat zuhur di rumah sesuai waktu yang biasa ya, karena dia tidak sholat Jumat. Lain halnya kalau pada saat dia ikut sholat Jumat ya sesuai dengan waktunya, berarti kalau memang di Jumat itu di awal waktu dan mereka juga ikut sholat Jumat ya sudah waktunya sudah sesuai, makanya dia tidak sholat zuhur lagi ya. Jadi kesimpulannya bahwa sholat Jumat itu punya dua waktu, boleh sebelum matahari condong dan boleh setelah matahari condong ke barat atau waktu sholat zuhur biasa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra fi salatil fajr yaum al-jum'ati alif lam mim sajdah wa
Qul hal ata 'alal insani hinun minad dahr. Nah, ini berkaitan dengan Jumat pagi ya, Jumat pagi subuh. Nah, jadi Abi Hurairah bercerita bahwa Rasulullah SAW selalu membaca ya rakaat pertama di sholat fajar itu adalah surat Alif Lam Mim Sajdah. Yang rakaat yang kedua adalah hal ata 'alal insani hinun minad dahr. Jadi surat Ad-Dahr, surat Al-Insan. Ya ini bagi para imam ya, bagi para imam yang biasa ngimami. Ya sunnahnya itu memang untuk sholat subuh pagi pada hari Jumat dianjurkan untuk membaca surat Alif Lam Mim Sajdah. Ya surat Alif Lam Mim Sajdah atau surat As-Sajdah yang juz 21 itu yang ada sajud tilawahnya itu. Rakaat yang kedua adalah hal ata 'alal insani. Ya, seperti yang terjadi sekarang di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, setiap Jumat pagi subuh itu pasti imamnya baca ini dua surat ini. Rakaat pertama Alif Lam Mim Sajdah, yang kedua surat Ad-Dahr ya, karena ini sunnah ya, sampai hari ini selalu dikerjakan itu ya. Alangkah indahnya jika di masjid-masjid di Indonesia juga atau dimanapun, jika memang mengikuti sunnah maka imamnya dianjurkan untuk menghafal dua surat ini, khususnya untuk dibaca pada hari Jumat subuh ya, Jumat subuh ya, di surah Alif Lam Mim Sajdah, kemudian Ad-Dahr ya. Fiqhul hadis istihbab ya, qiraati surat As-Sajdah wal Insan fi salatil fajri ya. Dianjurkan untuk membaca dua surat ini ketika ingimami salat subuh hari Jumat. Ya, rakaat pertama Alif Lam Mim Sajdah, rakaat yang kedua surat Al-Insan atau hal ata 'alal insani hinun minad dahr ya. Dan cuma di sini ada sedikit peringatan supaya sebelum imam itu membaca itu sebaiknya diumumkan ya kepada jamaah supaya nanti ada sujud tilawah gitu ya, supaya tidak terjadi kesalahpahaman ya. Mungkin bisa saja di antara para makmum itu tidak terbiasa dengan ini, sehingga ketika imamnya itu sujud tilawah disangkanya itu adalah sujud ruku. Nah, sehingga ketika makmumnya ruku lama, loh ternyata kok enggak, tiba-tiba sudah baca ayat gitu ya. Jadi memang yang seperti ini biasanya tidak semuanya ya makmum atau jamaah itu paham. Ya, jadi indahnya seandainya imam itu menyampaikan ya, sebelum dia membaca itu disampaikan bahwa nanti akan ada sujud tilawah, sehingga mereka para makmum itu tidak kaget ya, sering terjadi itu ya, karena makmumnya nggak paham, tidak terbiasa dengan itu, tiba-tiba imamnya sujud, nah dia nggak ikut sujud, dia ruku saja. Nah, apalagi jika masjidnya besar, jarak imam dengan makmum jauh umpamanya di belakang, nah, kan itu bisa menjadi fitnah ya, menjadi kesalahpahaman ya. Sama-sama mau melakukan sunnah, nah, tapi ada sesuatu yang barangkali tidak nyambung ya. Jadi sebaiknya para imam itu menyampaikan dulu ya bahwa nanti akan ada sujud tilawah ya, sehingga makmum itu siap ya, karena di sajdah itu memang ada sujud tilawahnya itu. Jadi ketika sampai wahum la yastakbirun langsung sujud ya, setelah itu langsung bangkit lagi ya, jadi nggak ada rukuknya ya, jadi langsung sujud sekali, langsung bangkit lagi, langsung baca ayat. Ketika dia bangkit itu nggak usah masuk Fatihah lagi, langsung menyambungkan ayatnya. Itu namanya sujud tilawah ya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, babul idain ya, bab berkaitan dengan Id, yaitu hari raya ya. Al muradu bil idain Idul Fitri wa Id Ramadan ba'da Ramadan wa Id Zulhijjah fi Zulhijjah. Jadi Idul Adha fi Zulhijjah. Jadi idain itu dua hari raya. Hari raya Idul Fitri pada bulan Syawal 1 Syawal, hari raya Idul Adha pada 10 Zulhijjah. Wa sumya idan li'annahu ya'ud. Ya, Id itu disebut dengan Id karena selalu berulang. Wa yatakarrar, selalu kembali setiap tahun. Ya, wal a'yadu qadimah fil umam, bahwa
istilah hari raya itu sudah ada pada umat-umat terdahulu. Pada zaman Nabi Musa, pada zaman orang Yahudi, Nasrani, termasuk Quraisy. Nah, ketika datang Islam, maka semua hari-hari raya itu ya direvisi oleh Rasulullah SAW. Kemudian tersisa 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Adha dan Idul Al-Fitri, Idul Adha wa Idul Al-Fitri. Nah, jadi umat Islam punya hari raya sendiri, yaitu Idul Adha wa Idul Al-Fitri. Nah, ini sengaja ya, musannif atau penulis buku ini mencantumkan bab tentang Id ya setelah bab tentang Jumat ya, karena Jumat adalah termasuk juga hari raya, tapi dia adalah hari raya mingguan ya. Jadi supaya antara hari raya tetap berlanjut. Jadi kalau Jumat itu adalah hari raya mingguan, adapun Idul Fitri dan Idul Adha itu hari raya tahunan. Dan kita umat Islam tidak punya lagi hari raya kecuali itu. Ya, tidak punya lagi hari raya kecuali itu, seperti yang dicontoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa lana 'idun illa hada. Ya, tidak ada lagi Id ya kecuali 2 hari raya itu, Idul Adha dan Idul Al-Fitri. Nah, Fafi Sahih Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha fi qissatil jariyatain allataini tughanniyani 'inda fi yawm 'id faqala inna likulli qaumin 'idan wa hadza 'iduna. Ya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Aisyah, sesungguhnya setiap kaum itu ada hari rayanya dan ini adalah hari raya kita, yaitu hari raya Idul Al-Fitri dan Idul Adha. Kemudian masuk kepada hadisnya Bapak Ibu. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu maqala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar yusalluna al-idaini qabla al-khutbah. Nah, ini berkaitan dengan Id, ini kapan dilaksanakan khutbahnya, salatnya kapan? Ini hadisnya. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Nabi, Abu Bakar dan Umar ya, Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum yusalluna al-idaini qabla al-khutbah. Ya. Mereka ya, selalu salat dulu baru khutbah. Ya, salat dulu baru khutbah. Karena dalam sejarah itu ada di Bani Umayyah itu, kerajaan Bani Umayyah kalau tidak salah, mereka mendahulukan khutbah baru salat. Nah, sehingga sebagian sahabat itu ada yang menentang. Jadi sholat dulu baru khutbah, itu yang betul ya, seperti yang hadisnya Abdullah bin Umar ini, dia mencerita bahwa Nabi SAW ketika masih hidup dan juga Abu Bakar dan juga Umar, mereka semua mendahulukan sholat baru khutbah. Artinya adalah khutbah Id ya, khutbah sholat al-Id ya. Fiqhul hadis mudawamatun Nabi ala taqdimis salat ala khutbatul Id. Ya, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW selalu mendahulukan sholat baru khutbah. Ya. Mutabatus sahabat lin Nabi duna taghyir wala tabdil. Ya, mencerminkan di sini bahwa para sahabat Nabi mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW, tidak ada merubah-rubah. Ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, di zaman Bani Umayyah itu ada sebagian raja itu mendahulukan khutbah baru sholat, seperti Jumat itu. Nah, ditentang oleh para sahabat. Ya. Menurut riwayat ya bahwa mereka mendahulukan khutbah itu karena sebagian jamaah ketika setelah sholat ya atau ketika khutbah sedang berlangsung mereka sudah pulang bubar itu. Nah, itu barangkali. Nah, dengan alasan itu mereka mendahulukan khutbah baru sholat. Karena biasanya kalau orang itu belum sholat, mereka tidak akan beranjak. Tapi kalau sudah sholat itu biasanya beranjak. Itu yang terjadi. Sehingga di antara raja-raja Bani Umayyah itu mendahulukan khutbah baru sholat, sehingga jamaahnya tetap di tempat. Nah, tetapi itu tidak boleh karena menyalahi sunnah. Maka khulafa haitsu kana as-sahaba yaqtaduna bihim wa yanquluna ahwalahum wa ahkamahum ya. Ini menunjukkan bahwa para sahabat ini adalah konsisten ya dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW
mereka sama sekali tidak mau merubah, ya, tidak mau merubah. Jadi kalau memang sholat dua khutbah ya seperti itu, tidak mendahulukan khutbah baru sholat. Lil Id khutbah wahidah. Dari hadis di atas menunjukkan bahwa Id itu hanya satu khutbah, ya, beda dengan hari Jumat. Jumat itu kan ada dua khutbah. Al-hadis yang berikutnya adalah berkaitan dengan orang yang menyembelih sebelum sholat. Ya, ini Idul Adha ini. Ya, hadis berikutnya berkaitan dengan menyembelih sebelum sholat. Bagaimana hukumnya? Anil Bara ibnu Azib radhiyallahu anhu qala khatabana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal adha ba'da as-salat faqala man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaba an-nusuk wa man nasaka qabla as-salati fala nusuka lahu. Faqala Abu Burdah ibnu Niyar khalul Bara ibnu Azib ya Rasulullah inni nasaktu syati qabla as-salat wa arabtu anna al-yawma yawma aqlin wa syurbin wa ahbabtu an takuna syati awwala ma yuzbah fi baiti fazabahtu syati wa taghaddaitu qabla an atiya as-salat faqala syatuka syatu lahmin qala ya Rasulullah fa inna indana anaqan hiya ahabbu ilayya min syataini afatujzi'u anni qala na'am walan tujzi'a an ahadin ba'dak. Nah, ini dia nih. Ya, ini kisah ini menarik, ya. Dari Bara ibnu Azib radhiyallahu anhu berkata, pada hari raya Idul Adha Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dan menyampaikan kepada kami, ya, setelah sholat, ya, beliau berkhutbah setelah sholat. Dalam isi khutbahnya beliau bersabda, man shalla sholatana, barang siapa yang sholat, ya, barang siapa yang sholat atau pada waktu seperti kita sholat ini, wa nasaka nusukana, dan menyembelih, ya, seperti menyembelih seperti kami menyembelih, maksudnya itu setelah sholat, ya, faqad asaban nusuk, maka dia telah melakukan suatu penyembelihan yang sah. Wa man nasaka, barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, ya, sholat Idul Adha, fala nusuka lahu, maka tidak ada sembelihan baginya, artinya tidak sah sembelihan itu. Jadi menyembelih itu harus setelah sholat Id, bukan sebelumnya. Nah, kemudian Abu Burdah bin Niyar, ya, jadi Al-Bara ibnu Azib menceritakan lagi bahwa paman dia dari ibu, ya, faqala Abu Burdah bin Niyar khalul Bara ibnu Azib, ya. Berkata Abu Burdah ibnu Niyar, dia adalah pamannya Al-Bara, paman dari ibu. Dia berkata, ya Rasulullah, nah ini kejadiannya. Ya Rasulullah, ini nasaktu syati. Ya, maaf ya Rasulullah, saya ini sudah saya sembelihan saya, kurban saya, kambing saya, ini saya kambing, sebelum sholat. Wa arabtu annal yauma, saya tahu bahwa hari ini adalah yauma aklin wa syurbin, ya, harinya makan dan harinya minum. Wa ahbabtu an takuna syati, dan aku ingin, ya Rasulullah, agar kambingku ini adalah kambing yang pertama disembelih. Wa ahbabtu an takuna syati awwala ma yuzbah fi baiti. Nah, aku ingin bahwa kambingku adalah kambing yang pertama disembelih, ya, di kampungku atau di rumahku. Fazabahtu syati, maka aku menyembelih duluan. Jadi sebelum dia sholat sembelih. Wa taqaddaitu, bahkan dia sudah memasak itu. Malah dia sudah mencicipi itu sembelihannya. Qabla an atiyas sholat, sebelum saya hadir di tempat ini, sebelum sholat. Jadi mungkin dia sebenarnya sudah pada subuh, ya, sudah sejak tadi, ya, mungkin sejak malam itu dia sembelih. Dia pengennya supaya kambing dia adalah kambing yang pertama disembelih. Nah, akhirnya dia mengklarifikasi, mengkonfirmasi ke Rasulullah bagaimana hukumnya ini. Ya, nah, apa kata Rasulullah? Faqala syatuka syatu lahmin, kambingmu, ya, kurbanmu, dagingmu adalah kurbanmu, atau kambingmu adalah kambing daging, bukan kambing kurban.
bukan kambing kurban, tapi kambing daging. Syatu ka syatu lahm. Jadi ya menyembelih biasa, bukan kurban itu namanya. Qala ya Rasulullah. Nah, kemudian dia menyesal, menyesal. Dia minta fa inna indana anak. Ya Rasulullah, di rumah itu ada kambing Jawa tapi umurnya belum setahun. Ya Rasulullah, di rumah itu ada kambing Jawa tapi umurnya belum setahun. Hiya ahabbu ilayya min syataini. Ya, itu sebetulnya kambing yang sekarang itu yang masih hidup itu lebih saya sukai sebetulnya dibanding yang sudah saya sembelih itu. Afatu jazi'u anni, apakah boleh ya Rasul saya sembelih itu sebagai gantinya yang tadi itu, sebagai gantinya tadi itu. Jadi anak ini kambingnya belum cukup umur, ini belum cukup umur. Nah, tapi karena dia menyesal karena dia telah melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan sunnah, dan sembelihannya itu bukan sembelihan kurban tapi ada sembelihan daging biasa. Nah, dia nyesel, minta ke Rasul, boleh nggak saya ganti itu, tapi gantinya ini cukup umur, karena kalau kambing Jawa kan harus minimal 1 tahun. Ya, kalau domba cukup 6 bulan sudah cukup ya domba, tapi kalau kambing Jawa harus 1 tahun. Nah, apa tuh jiz'anni, bolehkah saya sembelih itu Rasulullah sebagai gantinya? Qala na'am. Nah, Rasulullah ingin menenangkan hati sahabatnya, ya boleh. Walan tujzi'a an ahadim ba'dak. Nah, Rasulullah mengatakan, tapi ini khusus buat kamu. Ini tidak sah bagi orang yang datang setelah matinya. Kalau ada orang yang menyembelih seperti anak tadi untuk orang setelah beliau ini, setelah Abu Burda ini, maka itu tidak sah. Ya, karena kalau kambing Jawa itu umurnya minimal 1 tahun. Ya. Jadi si fulan ini menyembelih sebelum sholat, maka tidak diterima sembelihannya. Maka sembelihannya ibaratnya adalah daging biasa, bukan sembelihan, artinya pahalanya beda. Ya, beda hanya kalau dia sembelihan, nah itu lain. Ya, fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu perintah menyembelih. Fiqhul hadis. Ya, fiqhul hadis, masyru'iyyatul khutbah ba'da shalah yaumul id. La qabla. Bahasanya khutbah itu disyariatkan setelah sholat, bukan sebelum sholat. Lagi khutbah id itu adalah ba'da shalah. Tsani, annahu yushra' fil khutbah an takuna munasibatan lil waqti wal hal, fa yuzakkiru fi kulli waqt wa hal ma yunasibu. Jadi hendaklah isi khutbah itu adalah berkaitan dengan munasabahnya. Artinya khutbah itu sesuai dengan keadaan ya. Jadi maka Rasulullah SAW selalu di antara isi khutbahnya itu ya berkaitan dengan hukum berkaitan dengan hukum sembelihan tadi, masalah waktu ya. Ta'qidul imam huwa alladhi yakhtubun nas fi mawasimil khair ya. Idealnya Bapak Ibu ya, bahwa imam itu dia juga sekaligus sebagai khatib. Nah, jadi dalam sejarah Islam ya, dalam beberapa periode ya, khususnya Khulafaur Rasyidin yang jadi khatib Jumat dan khatib salat Id di Masjid Agung itu sekaligus imam, sekaligus raja. Nah, sudah begitu idealnya. Makanya syarat menjadi imam itu, memimpin itu tidak gampang dalam Islam, karena di pundaknya itu tanggung jawabnya besar. Ya, tanggung jawab besar itu. Makanya dia juga sekaligus pemimpin perang, pemimpin sholat Idul Adha, Idul Fitri, khutbah itu. Makanya menjadi imam dalam Islam itu tidak gampang tuh. Ya, jadi syaratnya luar biasa. Ya. An-nazabah yakunu ba'da shalah, bahwa menyembelih itu adalah setelah sholat. Berarti yang menyembelih sebelum sholat tidak sah. An-nazabah qabla sholati la yujzi'. Ya. Menyembelih sebelum sholat Id itu tidak sah. La yu'addu minan nusuk. Tidak dianggap sebagai kurban. Hanya daging biasa. Ini luar biasa ini Bapak Ibu ya. Jadi sama-sama dagingnya, sama-sama binatangnya ya. Yang membedakan hanya waktunya saja ya.
yang menyembelih sebelum sholat itu disebut dengan daging biasa, tapi yang menyembelih setelah sholat itu adalah kurban. Kurban yang dipersembahkan. Ini luar biasa. Ini dalam Islam itu tidak main-main. Ya, coba bayangkan ibu, hanya masalah waktu saja itu sudah berubah hukumnya ya. Jadi az-zabu qabla shalah la yu'addu nusuka. Orang yang menyembelih sebelum sholat maka sembelihannya bukan kurban tapi daging. Nah, man khalafa sunnatal muslimin fa'amaluhu mardud wa in kana hasanan niyah. Ini juga penting sekali faedahnya. Barang siapa yang menyelisihi sunnah ya, sunnah kaum muslimin atau sunnah Rasulullah, maka perbuatannya tertolak, tidak diterima meskipun niatnya baik. Ya, tadi ya yang bersangkutan tadi itu Abu Burdah itu niatnya baik kan, niatnya baik, dia ingin membagi daging, tapi karena menyelisihi sunnah maka perbuatannya tertolak. Ya, jadi tidak sembarangan. Jadi amal soleh itu tidak cukup dengan niat baik ya. Jadi amal soleh tidak cukup dengan niat baik, tapi harus sesuai dengan prosedur, sesuai dengan syariat juga ya. Jadi tadi sahabat Nabi itu niatnya baik, ikhlas, ingin bagi-bagi, tapi ya tidak sesuai waktunya, tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan sunnah, maka perbuatannya tertolak. Jadi niat ikhlas, niat baik itu nggak cukup, harus disertai dengan aturan ya, sesuai dengan prosedur apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, apa yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW. Kemudian faedah di atas bahwa jawazul udhiyah minasyah, bahwa boleh menyembelih dengan kambing Jawa ya. Dan kambing itu ada dua, ada kambing kibas, ada kambing Jawa. Nah, kalau kambing Jawa itu minimal 1 tahun. Kalau kibas itu boleh 6 bulan ya umurnya ini. Jadi yang menjadi patokan di dalam hewan adalah umur ya, bukan gemuk atau sehat, bukan gemuk atau besarnya, bukan, tapi umurnya. Meskipun gemuk, meskipun besar, dagingnya banyak, tapi belum cukup umur ya nggak sah. Jadi yang jadi patokan adalah umurnya ya, umurnya dalam hal sembelihan ini. Anna ayyamul id ayyam aklu syurbi, ya, bahwasanya hari kurban itu adalah hari makan dan hari minum ya. Memang kita diharamkan untuk puasa ya, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 itu diharamkan untuk puasa ya, diharamkan untuk puasa ya, diharamkan untuk puasa pada hari itu, kan itu adalah hari makan dan hari minum, kecuali bagi orang yang sedang ibadah haji. Nah, orang yang sedang ibadah haji dia boleh puasa pada tanggal 11, tapi tanggal 10 tidak boleh. Jadi kalau yang sedang ibadah haji, yang seumpamanya ya, yang kebetulan dia mengambil haji tamattu, yang dia tidak menyembelih karena ingin ganti dengan puasa, seperti firman Allah, fasyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum, kan itu hadisnya. Itu ayatnya kan. Jadi yang mengambil haji tamattu, yang tidak bisa menyembelih karena tidak ada uang, maka dia boleh mengganti dengan puasa 3 hari di tanah haram, 7 hari ketika kembali ke kampung halaman. Nah, maka ketika dia di Mekah, setelah dia melontar jumrah ya, setelah dia cukur dan sebagainya, tinggal menunggu hari tasyrik, maka dia boleh puasa. Puasa yang tadi itu, puasa yang 3 hari di tanah haram itu ya, yang tanggal 11, 12, 13 boleh ya. Adapun bagi orang yang tidak haji, yang ada di kampung ya, maka dia diharamkan untuk puasa pada tanggal 11, 12, 13 ya, haram puasa itu. Kan itu adalah hari tasyrik ya, itu adalah yaum aklin wa syurbin ya, termasuk juga tanggal 10 ya. Jawaz itlaqul ghada wa iraduhu ta'amul fatur, boleh sarapan itu bisa disebut dengan fatur atau hidangan pagi, hidangan malam dan sebagainya, itu boleh. Halu akli lahmin ladzi yusbah qabla shalah ya, jadi ini juga menunjukkan bahwa boleh ya dimakan daging ya, yang disembelih tadi boleh dimakan, yang disembelih sebelum sholat. Jadi umpamanya kita suatu ketika kita tidak tahu, tiba-tiba kita menyembelih sebelum sholat ya, sholat id,
Apakah kita boleh makan daging itu? Ya boleh, boleh makan daging itu. Ya, cuman dia daging biasa ya, bukan lagi daging kurban. Ya. Kemudian faedah soal ahli ilm an kulli ma yahtaj ilal mukallaf. Ini juga penting sekali bahwa hendaklah kita bertanya kepada ahli ilmu tentang semua perkara yang kita tidak tahu. Apalagi dalam masalah ibadah. Nah, seperti ini, seperti tadi menyembelihnya kapan? Apakah setelah sholat atau sebelum sholat? Ya. Hadal hukmu khas bihada sahabat dalil. Nah, jadi hukum tadi ya, kebolehan tadi menyembelih kambing Jawa yang umurnya tadi belum cukup 1 tahun itu khusus bagi sahabat ini tadi. Maka yang lain tidak berlaku lagi. Nah, terus mengatakan la yujzi ba'ahadan ba'dak. Ya, jadi tidak akan sah lagi bagi orang setelahmu. Ya. Ya, termasuk orang yang mengalami kasus yang sama, ya, ya tetap tidak boleh. Ya. Ini ada faedah ini bagus sekali. Ini ada pertanyaan. Apakah ya assalamualaikum waalaikumsalam. Apakah boleh menyembelih kurban atas nama orang tua yang sudah meninggal? Nah ini al-jawab ya. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ya, sepanjang yang kami pelajari ini ada khilaf di antara para ulama. Ada yang membolehkan secara mutlak, ada yang tidak membolehkan secara mutlak, ada mengambil jalan tengah, ya, mengambil jalan tengah. Ya. Yang membolehkan secara mutlak itu berdalil dengan hadis Nabi, ya, ketika Rasulullah mengatakan ketika beliau menyembelih, ya, beliau mengatakan Allahumma haza anni, ya, haza li ummati wa li ummati Muhammad. Ini adalah untukku dan untuk umat. Nah, dan umat ini kan meliputi yang meninggal dan sudah meninggal. Nah, yang mengatakan tidak boleh bahwa itu tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat dan juga Rasulullah SAW. Jadi Khadijah itu sudah meninggal sudah lama, Hamzah meninggal sudah lama, itu kan keluarga Nabi. Ya, Rasulullah tidak pernah umpamanya di suatu ketika pada raya Idul Adha beliau mengatakan ya Allah ini khusus untuk Khadijah, itu nggak pernah. Nah, maka dalam hal ini ya kami mengambil jalan tengah. Artinya ya ini Bapak Dwi ya, artinya bahwa kalau jenengan mau ya menyembelih untuk orang tua, diikutkan saja dengan 9 jenengan. Jadi niati bahwa ya Allah saya menyembelih ini untuk saya dan juga untuk orang tua saya yang sudah meninggal. Ya, jadi diikutkan gitu, diikutkan niatnya. Ya. Kalau khusus namanya satu kepala untuk si fulan orang tua meninggal itu ya itu tidak ada. Itu kita tidak pernah menemukan dalilnya. Jadi kalau diikutkan ya gitu ya boleh. Ya ini pertanyaan bagus ya, karena memang sering terjadi ya seperti ini, dia orang ingin bersedekah dan sebagainya untuk orang tuanya. Ya, ya nah tapi ya jadi apa namanya khusus satu kepala satu orang tua yang sudah meninggal itu belum pernah kami temukan dalilnya. Tapi kalau diikutkan dalam niatan itu ya itu insya Allah bisa ya sesuai dengan hadis tadi. Rasul mengatakan ini ya Allah, ini untukku dan untuk umatku. Nah, umat kan meliputi semua ya. Allahu a'lam. Ya. Jadi diniatkan saja, diikut sertakan istilahnya itu ya. Tapi kalau khusus satu kepala, satu kambing ya itu untuk orang sudah meninggal, itu kami tidak menemukan dalilnya. Nah. Kemudian hadal hukum khas bihadal sahabi. Nah, tadi saya katakan bahwa menyembelih tadi yang umurnya tadi belum cukup ya, karena kambing Jawa 1 tahun ya, yang maka itu khusus bagi sahabat tadi. Maka orang lain tidak lagi ya. Jadi kita tidak boleh satu saat kita menyembelih kambing yang belum cukup umur. Ya. Jadi kambing itu harus 1 tahun, kambing Jawa. Tapi kalau domba atau kibas itu cukup 6 bulan, seperti yang ada di dalam hadis yang lain berkaitan dengan udhiyah. Ini ada faedah ya yang bagus sekali yang kita ingin sampaikan. Wa fihi dalil qala Ibnu al-'Id ala anna al-ma'murat idza waqa'at ala khilafi muqtada al-amr lam ya'dhuru fiha bil jahl. Wa qad farraqu fi dzalika bainal ma'murat wal manhiyat.
fa'azaru fil manhiyati bin nisyan kama jaa fi hadis Muawiyah bin al-Hakam takallama fi shalah wa farraqa bainahuma bi anna al-maqsuda min al-ma'murat iqamatu masalihiha wa dzalika la yahsulu illa bi fi'liha wal minhat masjurun anna bi sababi mafasidiha imtihana lil mukallaf bil inkifafi anha wa dzalika inna yakunu bit ta'abbud irtikabiha ma'an nisyani wal jahl lam yaqsidil mukallaf irtikab al ma'na yadullu ala dzalika amru sallallahu al-musi salatu bi i'adatiha ma'a tasrihi bi annahu la yuswa. Artinya bahwa suatu amalan ya ketika seseorang itu melakukan karena ya suatu perbuatan yang diperintah, jika dia itu melakukan karena lupa ya maka dia tidak gugur kewajiban itu ya. Jadi seumpamanya menyembelih kurban sebelum waktunya, sebelum menyembelih kurban ba'da sholat itu adalah perintah ya. Barang siapa yang melakukan sebelum waktunya maka kurban itu tidak sah dan dia mengganti. Ya. Nah, itu. Adapun kalau seseorang itu melaksanakan suatu larangan ketika dia karena dia tidak tahu maka dia tidak disuruh untuk mengganti ya. Contohnya begini, ketika di dalam hadis yang berkaitan dengan sholat ya, seperti yang kita lakukan bahwa ada sahabat Nabi yang bercerita, jadi dia ngomong ketika dia sholat karena dia tidak tahu ya, Nah, karena pasalnya bahwa yang namanya bercerita itu dia tidak boleh ya, maka Rasulullah di dalam hadis itu dia tidak menyuruh untuk mengulang sholatnya, untuk mengulang seorang sahabat Nabi itu, karena dia melakukan suatu larangan ya, yang mana dia tidak tahu ya, maka dia tidak disuruh untuk mengganti sholatnya ya. Nah, adapun yang tadi yang menyembelih itu kan perintahnya kan setelah sholat ya, tapi ternyata dia melakukannya sebelum sholat dengan lupa itu, dengan jahal juga karena ketahuan, maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa sembelihanmu tidak sah dan dia mengganti ya, Nah, menggantinya ini meskipun dengan hewan yang belum cukup umurnya. Artinya sekali lagi bahwa sembelihan yang disembelih sebelum waktunya penyembelihan maka sembelihan itu adalah tidak sah ya. An Jundub bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu qala sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman nahar summa khatab summa zabah wa qala man zabaha qabla yusalliya falyazbah akhra makanaha. Ini ada hadis lain menguatkan wa man lam yazbah falyazbah bismillah. Ini hadisnya yang menguatkan tadi dari Jundub ibnu Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu qala sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman nahar. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat Id ya, beliau berkhutbah dan beliau menyembelih. Wa qala man zabaha, barang siapa yang menyembelih sebelum sholat maka hendaklah dia mengganti sembelihannya dengan hewan yang lain. Falyazbah ukhra makanaha wa man lam yazbah falyazbah bismillah. Barang siapa yang belum menyembelih maka hendaklah dia menyembelih dengan baca bismillah. Ini hadis ini menguatkan tadi ya, bahwa sembelihan yang belum waktunya itu harus ganti ya dengan sembelihan lain, karena yang pertama tadi tidak sah, itu hanya daging biasa bukan sembelihan. Nah, fiqhul hadis al-udhiyah qabla salat la tujzi. Sekali lagi bahwa sembelihan yang dilakukan sebelum salat itu tidak sah. Sunnatul Rasulillah al-khutbah ba'da salat. Sekali lagi sunnahnya Rasul itu adalah khutbah itu setelah salat bukan sebelum salat. Tasmiyatullahi alal udhiyah izharan lil Islam wa mukhalafatun liman zabaha li ghairihi wa qam'i syayatin ya. Disebutnya ya, dibacakannya bismillah ketika orang berkhutbah itu isy'ara lil Islam ya, supaya menyebarkan syiar Islam, wa mukhalafatan, dan sekaligus menyelisihi orang yang menyembelih atas nama syaitan atau yang lain. Jadi bismillah ya. Ikhtilaful ulama. Nah, ini dia. Ikhtilaful ulama fi hukmil udhiyah. Apa hukumnya menyembelih? Ya,
apa hukumnya yang menyembelih, khususnya yang mampu ya, yang mampu ya. Sebelum kita jawab ini ya, ingin saya sampaikan bahwa menyembelih itu Bapak Ibu itu adalah sunnah mohon maaf, itu syariat setiap tahun ya bagi yang mampu ya. Jadi di beberapa komunitas ya di Indonesia, mereka menyangka dan mengira bahwa yang namanya menyembelih itu hanya sekali seumur hidup. Ya, barangkali karena mereka berdalih ya mengkiaskan khutbah itu menyembelih itu dengan haji. Ya, mereka beranggapan bahwa haji itu adalah hanya sekali setahun, maka menyembelih juga karena haji adalah sekali seumur hidup ya wajibnya, maka menyembelih itu juga hanya sekali seumur hidup. Nah, itu. Jadi ini kias yang salah ya. Sekali lagi itu persepsi yang keliru ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat sejarah ya. Jadi syariat menyembelih khususnya pada zaman Nabi ya, itu sudah ada sebelum haji. Ya. Betul bahwa penyembelihan itu berkaitan dengan kisahnya Ibrahim ya, kisah Ibrahim ketika beliau diperintah oleh Allah untuk menyembelih, itu betul ya. Tetapi sekali lagi ya, perintah berhaji secara khusus untuk umat Muhammad itu turunnya itu tahun 9 Hijriah. Tahun 9 Hijriah ya. Sementara menyembelih pada hari kurban ya oleh Rasul itu sudah ada tahun kedua Hijriah. Jadi Rasulullah itu sudah menyembelih kira-kira 7 atau sampai 8 kali, baru nanti ada haji. Nah, jadi kalau khusus bagi umat Muhammad atau khusus bagi syariat Nabi Muhammad, bahwa syariat berkurban itu sudah ada sebelum haji. Ya, karena Rasulullah itu sudah menyembelih sejak tahun 2 Hijriah. Ya, waktu itu belum ada haji, artinya belum ada syariat haji. Haji yang khusus bagi umat Muhammad. Baru perintah haji itu turun pada tahun 9 Hijriah ketika Allah menurunkan firman Allah, walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata' ilaihi sabila. Itu tahun ke-9 Hijriah, itu baru ada perintahnya. Sebelum itu Rasulullah enggak pernah haji juga. Nah, itu dia. Jadi bahwa perintah kurban itu sudah ada. Sudah ada perintah kurban itu. Jauh-jauh hari sebelum ada perintah haji khusus bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan demikian bahwa berkurban itu disyariatkan setiap tahun, bukan hanya sekali seumur hidup bagi yang mampu tentunya, bagi yang mampu, sekali lagi bagi yang mampu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya ini? Bagaimana hukumnya berkurban bagi yang mampu setiap tahun tadi? Nah, karena masalah hukum ini ya, kalau wajib kan artinya berarti dia berdosa kalau dia tidak lakukan. Nah, para ulama berselisih. Ada yang mengatakan dia adalah sunnah muakkad bagi yang mampu. Ya, sunnah muakkad bagi yang mampu. Ada yang mengatakan wajib bagi yang mampu. Ya, bagi yang mampu. Dalilnya fasalli li rabbika wanhar. Ya, salatlah dan berkurbanlah jika mampu. Ya, jadi setiap tahun. Jadi sini ada dua pendapat yang mengatakan sunnah muakkad. Ya, berarti kalau sunnah muakkad kan nggak sampai wajib. Ya, tapi ada yang mengatakan wajib bagi yang mampu. Nah, Allahu a'lam ya. Kalau kami pribadi memilihnya yang pertama. Jadi sunnah muakkad bagi yang mampu. Bagi yang mampu ini tiap tahun ya. Tapi ada yang mengatakan itu wajib bagi yang mampu, karena hadis yang mengatakan bahwa man kana lahu si'atun wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Ya. Barang siapa yang punya keluasan harta dan dia tidak menyembelih, maka janganlah dia mendekati masjid kami. Nah, ini ada hadisnya ini. Ya, mengatakan itu. Ya. Jadi ada yang berpendapat bahwa wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkad ya. Wallahu a'lam. Ya. Jadi kalau ada yang
menyebut mengatakan itu wajib, ya kita tidak boleh mencelah ya. Jika ada yang mengatakan bahwa dia adalah sunnah muakkadah, kita juga tidak boleh mencela karena ini memang khilaf di antara para ulama ya. Jadi sebaiknya kalau jenengan punya keluasan ya menyembelih setiap tahun, kalau sebaiknya menyembelih setiap tahun ya, apalagi barangkali yang punya apa yang Allah berikan keluasan harta ya, sebaiknya itu memang menyembelih setiap tahun. An Jabir radhiyallahu anhu qala syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal 'id fabada'a bis-salati qabla al-khutbah bila azanin wala iqamah thumma qama mutawakki'an ala Bilal fa amara bi taqwallahi ta'ala wa hassa ala ta'atihi wa wa'ada an-nas wa dzakkarahum thumma madha hatta ata an-nisa fa wa'azahunna wa dzakkarahunna wa qala ya ma'syara an-nisa tasaddaqna fa inna kunna aktsaru khatabin hatabi jahannam. فقامت امرأة من ستة النساء سفع الخدين فقالت لما يا رسول الله قال لأن كنا تكسرن الشكاة وتكفرن العشيرة قال فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراتهن وخواتيمهن. Hadis muttafaqun alaihi akhrajal Bukhari wa Muslim. Ini hadis yang masyhur. Ya, Jabir bercerita, saya menyaksikan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam hari raya Idul Fitri. Fabada bis shalah, kemudian beliau memulainya dengan salat sebelum khutbah. Bila azanin wala iqamah, tidak ada azan, tidak ada iqamah. Summa qama, jadi setelah selesai salat beliau berdiri sambil bersandar di punggungnya Bilal, artinya beliau tangannya di punggungnya Bilal. Fa amara bi taqwallah, dalam isi khutbah beliau memerintahkan takwa kepada Allah, fahassa ala ta'ati, dan memerintahkan supaya taat kepada Allah. Wa wa'ada, kemudian beliau memberi nasihat kepada manusia semuanya. Wa dzakara, dan mengingatkan mereka. Summa madha, kemudian beliau berjalan ke depan, maksudnya itu ke belakang, maaf ya, menuju tempatnya wanita. Karena waktu itu tidak ada pengeras suara ya. Summa madha hatta atan nisa, kemudian beliau berjalan sedikit ke arah wanita itu di belakang. Kemudian beliau juga fawa'azahunna, kemudian beliau menasihati para ibu-ibu, wazakkarahunna, dan mengingatkan akan pentingnya takwa dan lain sebagainya. Waqala, nah ini dia. Kemudian beliau bersabda mengingatkan para ibu-ibu, ya ma'syaran nisa, wahai para ibu, tasaddaqna, bersedekahlah kalian. Fa inna kunna aktsaru hatabi jahannam. Karena kalian adalah sebanyak-banyak penghuni neraka. Kalian adalah sebanyak-banyak kayu bakarnya neraka. Ya. Faqamat imra'atun, kemudian salah seorang jamaah berdiri, ya Rasulullah, kenapa? Min sittatin nisa sufa'al khaddaini. Si wanita ini berdiri dan bertanya, kenapa ya Rasulullah, kami ini adalah kebanyakan penghuni neraka. Lima ya Rasulullah, qala li'anna kunna tuksirna syaka. Wahai ibu-ibu, karena kalian tuh banyak sekali mengeluh, tidak bersyukur. Wa takfurnal ashir, kemudian tidak mensyukuri apa yang ada dari suami Anda. Qala faja'alna yatasaddaqna. Mendengar itu, mereka akhirnya semuanya berlomba-lomba bersedekah. Dari ali-ali ya, dari anting-anting, dari giwang dan sebagainya, mereka semuanya bersedekah. Yulqina fi thawbi Bilal, mereka meletakkan di bajunya Bilal. Min aqratihinna wa khawatihinna, baik itu dari ali-ali, dari cincin-cincin dan lain sebagainya. Nah, ini hadisnya masyhur Bapak Ibu yang berkaitan dengan hari raya Idul Fitri. Insyaallah pada pekan berikutnya nanti kita akan bahas tentang isi daripada hadis ini karena ada sedikit penjelasan. Baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyelamatkan kita semuanya dari semua fitnah, dari semua azab, baik itu azab di kubur maupun azab di dunia. Dan semoga kita semua jadikan oleh Allah orang-orang yang sehat jasmani maupun rohani. Dan orang-orang yang telah mendahului kita, semoga mereka tetap selalu di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan hisabnya
dimudahkan urusannya di alam barzah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa sallim radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa yaqinan saliha wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala وشفاء من كل داء ما سقم. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من هوائج الدنيا إلا هديته. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا قوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Ini subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur Ustaz. Ya, matur nuwun Prof Sadun. Terima kasih Ustaz.